أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Sadaqallahul azim. Terjemah surah Yasin. Surah Yasin adalah surah Makkiyah, diturunkan pada periode Makkah. Terdiri dari 83 ayat, surat yang ke-36. Terdapat dalam juz 22 dan 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yasin. 2. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. 3. Sungguh engkau Muhammad adalah salah satu dari Rasul-Rasul. 4. Yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. 8. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. 10. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. 11. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yaitu peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah berguna bagi orang yang mau mengikutinya, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. 12. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Asbabun Nuzul ayat 1 dan 2.
Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca sesuatu dalam sujudnya dengan suara yang keras sehingga orang-orang Quraisy merasa terganggu. Mereka kemudian berdiri untuk mencelakai beliau. Namun tiba-tiba tangan-tangan mereka terbelenggu di leher mereka dan beberapa orang dari mereka tidak bisa melihat. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau agar dinormalkan kembali kondisi mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mendoakan mereka sehingga kondisi mereka normal kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ayatnya adalah Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ayat 8 dan 9. Ikrimah radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang berkata, "Jika bertemu Muhammad, aku akan membunuhnya." Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di dekatnya, orang-orang memberitahu Abu Jahal, akan tetapi Abu Jahal tidak dapat melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ayat 12. Ibnu Abbas radhiyallahu an menerangkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Salamah radhiyallahu an yang bertempat tinggal di pinggiran Madinah yang hendak pindah ke kediaman ke dekat masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati Bani Salamah radhiyallahu an, sebaiknya kalian jangan pindah karena setiap langkah menuju masjid akan dicatat Allah sebagai kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi. Ayatnya adalah, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.